Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Aprila, NIM 2014010092 dari kelas 1 PAIC. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kode etik tenaga kependidikan dan pemberhentian ketenagaan. Yang pertama, kode etik tenaga kependidikan. Pengertian kode etik tenaga kependidikan yaitu suatu norma etik yang menjadi pedoman tingkah laku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas di lingkungan instansinya. Selanjutnya, tujuan dari kode etik tenaga kependidikan. Yang pertama, sebagai pedoman tenaga pendidik dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. Yang kedua, tenaga kependidikan dapat bercermin mengenai tingkah lakunya, apakah sudah sesuai dengan norma-norma atau belum. Yang ketiga, para pendidik dapat menjaga perilakunya agar martabatnya tetap terjaga sebagai seorang pendidik. Yang keempat, tenaga kependidikan dapat dengan cepat memperbaiki dirinya apabila melakukan kesalahan atau bertentangan dengan norma-norma. Yang kelima, para pendidik menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum. Berikutnya, kode etik pribadi tenaga kependidikan. Seorang tenaga kependidikan harus memiliki kepribadian. Yang pertama, harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan rincian pekerjaan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya yang bersifat rahasia. Yang kelima, memberikan keteladanan etos kerja kepada peserta didik dalam menjalankan tugas. Yang keenam, berkata dan bertindak tidak melanggar norma susila. Berikutnya, kode etik hubungan tenaga kependidikan dengan peserta didik. Yaitu yang pertama, tenaga kependidikan memberikan pelayanan kepada peserta didik secara profesional dan objektif. Yang kedua, tenaga kependidikan itu tidak boleh diskriminatif kepada semua peserta didik, harus adil. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik secara manusiawi. Yang keempat, membina hubungan sesuai dengan norma susila yang baik dan norma kepatutan dengan peserta didik. Yang kelima, menolak gratifikasi atau pemberian uang tambahan dari peserta didik yang berhubungan dengan kewenangannya. Kode etik hubungan tenaga kependidikan dengan orang tua peserta didik. Yaitu yang pertama, tenaga kependidikan berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan itu memberikan informasi yang jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik kepada orang tuanya. Yang ketiga, tenaga kependidikan merahasiakan informasi mengenai peserta didik orang lain yang bukan orang tuanya. Selanjutnya, kode etik hubungan tenaga kependidikan dengan rekan sejawat. Yaitu yang pertama, memelihara dan meningkatkan prestasi dan reputasi sekolah. Yang kedua, mampu memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang ketiga, mampu menciptakan suasana sekolah yang konduktif dan kekeluargaan, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Berikutnya, kode etik hubungan tenaga kependidikan dengan masyarakat. Itu
Yang pertama, membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan masyarakat. Yang kedua, menolak gratifikasi atau pemberian uang tambahan dari siapapun yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan kewajibannya. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan. Yang kedua, pemberhentian ketenagaan. Pemberhentian ketenagaan yaitu suatu proses di mana tenaga kependidikan tersebut tidak lagi dapat melaksanakan tugas atau fungsi jabatannya, baik itu waktu sementara maupun selama-lamanya. Pemberhentian ketenagaan tersebut terbagi dua. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian ketenagaan dengan hormat dapat terjadi karena yang pertama, karena tenaga kependidikan tersebut meninggal dunia. Yang kedua, karena permohonan diri dari tenaga kependidikan tersebut. Yang ketiga, telah mencapai batas usia pensiun. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan karena yang pertama, tenaga kependidikan tersebut terjerat hukuman jabatan. Yang kedua, terjerat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain yang tadi, pemberhentian ketenagaan dapat juga terjadi karena permintaan sendiri. Yang kedua, telah mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, karena penyederhanaan organisasi. Yang keempat, karena melakukan pelanggaran. Yang kelima, tidak cakap jasmani dan rohani. Yang keenam, tenaga pendidikan tersebut meninggalkan tugas. Yang ketujuh, karena meninggal dan hilang. Sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.